Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi nilai sudut berelasi berbagai kuadran. Kompetensi yang kalian harus tahu itu menentukan nilai sudut berelasi berbagai kuadran dan menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Apa sih tujuannya? Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tentang nilai sudut berelasi berbagai kuadran. Kalian masih ingat kan materi sudut-sudut istimewa? Kalau masih ingat, kalian harus lebih memahaminya. Kalau belum, harus lebih memahaminya lagi. Karena di materi ini sudut-sudut istimewa akan digunakan karena pada sudut berelasi ini kita memiliki 4 kuadran. Kuadran pertama itu 0 sampai 90 derajat, semuanya positif. Apa sih yang positif? Sinusnya positif, kosinusnya, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan itu positif. Nah, beda dengan kuadran 2. Kuadran 2 itu 90 sampai 180 derajat. Ini yang positif hanya sinus dan terminalnya adalah apa yo? Kosinus. Betul. Jadi yang positif hanya 2. Yang lainnya gimana? Negatif. Oke. Lanjut, yang kuadran 3 adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Ini yang positif hanya tangan. Tangan cerminannya apa? Betul, kotangan. Jadi tangan dan kotangan ini nilainya positif. Yang lainnya negatif. Oke. Kuadran 4 adalah 270 sampai 360 derajat. Ini yang positif. Tebak apa? Ya, betul. Kos dan sekan. Ini positif. Yang lainnya negatif. Oke. Kita bahas satu per kuadran. Yang pertama kita ke kuadran pertama. Nah, sebelum ke kuadran pertama, kalian harus mengetahui sudut berelasi itu apa sih? Kalian bisa baca sendiri, jadi sudut berelasi itu apa? Kenapa sih harus ada si sudut berelasi itu? Kenapa? Karena pada sudut yang sudah ada, sudut istimewa maksudnya yang sudah ada, itu hanya 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Yang lainnya gimana? Gak ada. Bukan, tapi ada. Hanya kita masukkan ke nilai sudut berelasi ini. Gitu. Ya, lanjut ke kuadran 1. Sudut relasi kuadran 1. Kuadran 1 tadi nilainya berapa sampai berapa derajat? Ya, 0 derajat sampai 90 derajat. Kita lihat tabelnya. Di sini tabel sin, apabila ditanyakan sin 90 derajat dikurang alfa derajat, ini hasilnya cos. Jadi lawannya ya. Jadi kalau mau dipahami, sin lawannya adalah cos. Cos lawannya sin. Tangan lawannya kotangan. Kosekan lawannya sekan. Sekan lawannya kosekan. Kotangan lawannya tangan. Oke. Kita ke contoh yang pertama. Oke. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Sini ada sin 36 derajat dan sekan 12 derajat. Untuk sin 36 derajat, jadi untuk pemakaian
sudut yang ini, yang ini tadi kan sin, berarti lawannya adalah cos, berarti sin 36, berarti otomatis nanti sin 90 derajat dikurang 54 derajat. 54 dari mana? Dari 90 kurang 36. Jadi diambil sisanya. Sisanya adalah 54. Maka sin 36 derajat itu sama dengan cos 54 derajat. Begitu juga dengan sekan. Sekan apa lawannya? Iya, benar, kosekan. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua ini kita pakai hasil dari nilai-nilai sudut-sudut istimewa. Kita lihat kosekan 45 derajat dan kotangan 30 derajat. Untuk kosekan itu lawannya sekan. Negatif nggak? Tidak. Kenapa? Karena kosekan itu pada kuadran pertama semuanya adalah positif, semuanya ya. Jadi kosekan itu lawannya adalah sekan. Artinya kosekan 45 derajat adalah 90 dikurangin 45 derajat, sisanya 45 derajat. Sekan 45 derajat berapa? Yo, akar 2. Kalian bisa lihat atau searching tabel ini pada kuadran pertama. Sekan alfa atau sekan 45 derajat adalah akar 2. Lanjut, untuk kotangan 30 derajat. Apa rumus kotangan? Lawannya adalah tangan. Jadi kotangan 30 derajat itu sama dengan tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat berapa? Akar 3. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke kuadran yang kedua. Oke, kita ke kuadran 2. Sudut relasi kuadran 2. Itu ada di 90 sampai 180 derajat. 90 derajat ditambah dan 180 derajat dikurang. Apa sih bedanya? Ini di kuadran 2 itu ada 2 cara. Jadi boleh pakai 90 derajat ditambah dan 180 derajat dikurang. Jadi di sini kita lihat dulu nilai-nilainya. Untuk tadi sin itu positif ya, sama kosekan itu positif. Yang lainnya negatif. Nah, untuk sin lawannya tetap cos. Untuk cos lawannya tetap sin. Cuman di sini ada negatifnya di kuadran 2. Kotangan 90 derajat adalah negatif kotangan, kosekan sekan negatif kotangan, negatif kosekan, kotangan negatif tan. Nah, untuk yang 80 derajat ini istimewa. Istimewanya kenapa? Di sini sin tetap sin, tapi positif. Cos tetap cos, negatif. Tangan tetap tangan, negatif. Dan sama nih, terminalnya juga sama. Ya, positif, negatif, gitu. Oke. Jadi, untuk di kuadran 2 ini bisa ada 2 cara. Oke, coba kita ke contoh. Nah, di sini contohnya, hitunglah nilai dari cos 180 derajat. Jadi di sini ada 2 cara, bisa pakai komplement 90 derajat dan komplement 180 derajat. Jadi untuk yang 120 derajat, untuk yang pakai yang 90 berarti 120 derajat dikurang 90 derajat, sisanya adalah 30 derajat. Jadi sisanya ditaruh di sini. Jadi 120 kan lebih besar daripada ini, jadi dikurang ini, sisanya taruh sini. Atau 90 derajat pakainya nih. Yang ditanyakan 120, berarti harus ditambah berapa sih? Gitu. Ditambahnya adalah 30. Untuk cos itu kan kuadran 2 dia negatif, berarti taruhlah di sini dia negatif. Lawannya apa? Sinus 30 derajat. Jadi diambil dari nilai di sini, bukan nilai di sini ataupun di sini. Jadi sisanya dari sini. Nah, untuk nilainya sin 30 derajat itu adalah setengah.
Jadi min tinggal tambahin sini. Jadi kalau misalnya sin 30 derajat berapa ya? Kamu harus ingatnya sin 30 derajat dulu, baru nanti ditambahkan negatifnya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan yang 180 derajat ini sama seperti ini, hanya kita lihat di sini 180 derajat. Lebihnya berapa sih? Selisihnya ya maksudnya. Selisihnya berapa sih dari 120? Oh, ternyata 60 derajat. Artinya 180 derajat dikurang 60 derajat adalah 120 gitu. Nah, untuk yang 180 itu tetap ya, cos tetap cos. Hanya diberikan tanda negatif karena cos pada kuadran 2 itu negatif. Jadi negatif cos 60 derajat. Nah, jangan sampai lupa 60 derajat. Cos 60 derajat berapa ya? Oke, adalah setengah. Jadi min setengah. Jadi kedua cara ini sama, tidak ada yang beda. Oke. Nah, lanjut kita ke contoh yang kedua. Nah, yang contoh yang kedua ini digabung sama kita. Kita gabung, hitunglah nilai dari sin 150 derajat ditambah cos 135 derajat. Sin 150 derajat itu bisa 90 derajat ditambah 60 derajat atau 180 derajat dikurang 150 derajat. Nah, cos 135 derajat yaitu 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, di sini kita ambil sin itu kan dia positif. Oke. Sin positif, lawannya cos. Jadi ambil di sini 60 derajat, taruh. Ditambah cos 45 derajat. Cos pada 180 derajat itu tetap cos, hanya ditambah dengan negatif. Ini gimana Bu? Ada negatifnya. Taruh sini nggak jadi positif? Tidak. Karena ini rumusnya adalah 180 derajat dikurang sisa dari ini. Jadi 45 tetap 45 derajat. Tidak pakai min. Min atau ya nilai min ini dipakai dari yang tadi. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin dan kosekan yang positif, kuadran 3 tangen dan kotangen yang positif, kuadran 4 cos dan sekan yang positif gitu. Nah, udah. Cos 60 derajat berapa? Setengah. Ini cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Karena sini ada min, jadi min setengah akar 2. Artinya setengah dikurang setengah akar 2. Ini kita faktorkan. Kalau kita kalikan lagi, dia akan menjadi setengah dikurang setengah akar 2. Ini tidak bisa dikurang jadi akar 2, tidak. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut.